Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ririn Dwi Ariyanti. Di sini aku mau menjelaskan seputar komputer networking. Untuk kali ini kita akan mempelajari yang namanya sebentar. Kita akan mempelajari yang namanya PTP atau Pilihan Trunking Protocol. Nah, PTP itu apa sih? PTP itu sebelumnya aku jelasin PTP itu adalah sistem yang memudahkan untuk memanajemen VLAN pada perangkat Cisco atau virtual LAN pada perangkat Cisco. Misalnya di sini ada 4 switch. Nggak mungkin dong kita mengkonfigurasi secara manual satu persatu. Itu kan akan makan banyak waktu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menggunakan yang namanya PTP untuk memudahkan kerja kita. Di mana PTP ini ketika 4 switch ini sudah menggunakan PTP, maka eh, kita tidak perlu yang namanya mengkonfig satu persatu atau secara manual. Sehingga ketika sudah diterapkan PTP, maka ketika kita mengkonfig satu saja switch, maka semuanya akan mengikuti si satu switch yang sebelumnya kita sudah konfigurasi. Jadi dia itu hitungannya kayak otomatis sudah terkonfigurasi seperti itu. Nah, untuk PTP ini ada beberapa modenya, teman-teman. Ada mode server, ada mode client, dan ada mode transparan. Nah, aku mau ngejelasin dulu sedikit mungkin ya teman-teman. Jadi si server ini adalah untuk PTP mode server ini bisa dibilang tuh kayak kepalanya ya teman-teman, atau pemimpinnya bisa dibilang. Jadi untuk si server ini adalah tempatnya ketika kita mau meng-create, membuat VLAN atau menghapus VLAN atau bahkan menambahkan VLAN yang baru. Jadi kita menggunakannya di server. Nah, si server ini juga dia juga bertugas untuk menyebarkan informasi terkait kayak revisi yang terbaru atau pengupdatean terbaru ke seluruh switch yang terhubung dengan si server ini, teman-teman. Jadi ketika si server ini diupdate, misalnya dihapus satu, nah maka si server maaf ya, switch yang terhubung ini akan tahu bahwa si server ini telah ada updatean terbaru teman-teman, dan ada mode klien juga. Nah, untuk klien ini dia ini sifatnya dia tidak bisa membuat teman-teman. Jadi ketika si switch ini sudah dipasang yang namanya VTP mode klien, nah si switch itu hanya bisa menerima informasi saja, ibaratnya kayak terima jadi dari si switch servernya. Jadi kalau misalnya si switch servernya mau mengupdate atau mendelete, bahkan menambahkan terbaru, maka si klien juga akan terkonfigurasi secara otomatis mengikuti si switch server ini. Nah, untuk yang terakhir ada si mode transparan ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kalau misal berbeda nih, hitungannya berbeda dari si klien yang sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya yang klien itu dia itu bisa menerima dan mengkonfigurasi secara otomatis yang hitungannya itu mengikuti si server ya teman-teman. Nah, untuk si transparan ini, dia ini hanya bisa menerima informasi saja. Tetapi untuk konfigurasi di dalam switch si server ini, switch si transparan ini, mohon maaf, dia ini tetap sama, dia nggak ada perubahan, atau bisa dibilang itu mengikuti si konfigurasi server. Dia itu sifatnya independen ya untuk si transparan ini. Tetapi si transparan ini tahu kalau si servernya itu telah terupdate. Tetapi pada switch transparan ini dia itu isinya itu bisa dibilang nggak keubah sama sekali ya teman-teman. Jadi ini cocok banget misalnya kalau kalian mau ikut pemanajemenan PTP tetapi konfigurasinya pengen sama, dan kalau ada apa tuh nggak bakal keubah, kalian bisa menggunakan switch mode transparan ini teman-teman, atau PTP mode transparan gitu. Nah, untuk itu kita langsung aja agar lebih jelas kita langsung ke prakteknya. Sebentar ya teman-teman. Kita ke Cisco dulu. Nah, di Cisco ini kita akan pasang dulu yang namanya switch. Kita pasang 4 switch saja ya teman-teman.
Satu, dua. Nah, di sini ada 4 switch. Lalu kita pasangkan dengan kabel otomatis. Satu, dua. Nah, ketika sudah, kita tinggal masukin semuanya, kita mau diterangin dulu ya, agar sama saling terhubung. Kita masuk ke CLI-nya, kita enter, kita enable, kita masuk konfigurasi terminal. Kalau kita lihat ini interface FA01, maka kita tulis interface FA01 switch port mode terang. Ketika sudah, kita X saja. Kalau mau do right untuk menyimpan. Oke, kita close. Nah, ketika sudah, kita masuk CLI untuk switch kedua. Kita enable konfigurasi terminal. Kita pakai range aja ya teman-teman. Kita lihat dulu interface FA1 dan FA02. Kita masuk interface range. Aduh, apa teman-teman? Ini salah. Interface range FA01 sampai 2, dia pakai switch mode terang. Nah, kita bisa buat 2L untuk menyimpan, kita X. Lalu kita selanjutnya, kita close saja FA1 dan FA02. Kita CLI lagi. Kita enable konfigurasi terminal. Kita interface range FA 01 sampai 2, dia sudah. Aduh. Udah hancur. Ya, kita X, do right untuk menyimpan, jangan lupa. Bisa pakai 2R ya, untuk lebih percepatan. Ini hanya FA01 saja. Kita enable lagi konfigurasi terminal, kita interface FA01, TCH port mode terang. Nah, kita sudah, kita X. Nah, udah ketika sudah, kita masuk ke si server ya. Di sini aku mau namain dulu teman-teman biar gampang. Aku sini namanya server. Oke. Ini transparan ya teman-teman. Kita transparan. Nah, terus yang ini dia klien. Sebagai klien, switch klien. Lalu di sini server satu. Server satu. Nah, ketika sudah, PC yang pertama ini, PC yang pertama, maaf teman-teman, em, switch yang pertama ini sebagai server, switch kedua itu sebagai transparan, dan switch ketiga itu sebagai klien, dan yang terakhir, switch yang terakhir itu sebagai server yang ke satu. Karena ini server yang ke nol dan ini server satu. Nah, setelah itu kita eh, bikin saja, kita langsung ke VTP mode server ya berarti. Lalu ketika sudah, Devis mode already PTP server. Lalu kita masukkan domainnya. Domain itu kayak batasannya mau di mana. Domainnya kita namain sekolah misalnya. Nah, ketika sudah, di sini ada changing PTP domain name from null dari yang kosong ke sekolah. Jadi sekarang PTP-nya udah ada namanya yaitu sekolah. Lalu kita bisa juga kasih password ya teman-teman. Password misalnya 123 deh. Kalau udah, kita do right aja. Fix.
Nah, close. Lalu yang ini juga kita masukin, bisa dilihat ya teman-teman, kita harus masuk ke privilege config menggunakan PTP ini. Kita PTP mode transparan ya, transparan. Nah, ketika sudah kita masukin PTP domain nih. Domain ini sama ini teman-teman, karena kan ini terhubungnya secara rata sama gitu. Berarti domainnya sekolah, karena tadinya kan namanya sekolah. Lalu kita ini ketika sudah kita masukkan yang namanya password. Kita passwordnya juga. Password 1, 2, 3. Terus dua. Kita X, kita close. Terus yang ini klien ya. Jadi semuanya itu sama teman-teman. Cuma bedanya kalian mau masukin mode apa. Misalnya kan di sini klien. Nah, kita masukkan PTP domainnya. Domain sekolah. Lalu kita masukin passwordnya juga. Password 1, 2, 3. Terus kita X. Em, oh, kita masuk konflik ya. Nah, udah. Nah, yang terakhir itu sebagai server lagi. Kita tinggal masukkan aja PTP mode server. Nah, kita masukin lagi domainnya, main sekolah. Lalu kita masukin PTP password. Pas 2, 3. Nah, kita dulu right bisa. Kita X. Nah, misalnya aku sekarang kan ini sudah dibagi nih, misalnya ini sudah dibagi lah job desk-nya, ini di server, ini transparan, ini klien, dan ini server. Nah, ketika sudah aku mau yang namanya bikin VLAN teman-teman di si server yang pertama. Nah, karena kan sebelumnya udah bisa dibilang kan yang namanya switch itu bawaannya itu udah ada pilar satu. Kenapa? Karena pilar satu itu adalah defaultnya si switch. Jadi sebelum ketika belum dikonfig apa-apa juga, si switch itu sudah punya pilar satu. Karena itu pilar yang sudah emang ada di situ. Tapi VLAN satu ini bersifatnya natif atau dia nggak ada capnya gitu. Kalau misalnya mau ada capnya, kita harus yang namanya config VLAN lagi. Nah, karena kita mau bikin VLAN, kita masukin config dulu, config dulu. Maaf, salah. Ya. Nah, ketika sudah kita masukin VLAN 2. Kita bikin VLAN 2, kita name-nya A deh. Terus kita masukin VLAN kedua, VLAN 3. Kita name-nya juga B berarti. Nah, kita bikin 4D ya. Kita bikin 4 aja. Lalu kita namainnya juga C berarti dia. Oke, kita X. Kita lihat dulu. Kita do show VLAN B. Ini sudah ada ya teman-teman. VLAN 2, 3, 4. Dan statusnya aktif ya teman-teman. Nah, kita mau tes yang dimana VTP itu jalan enggak di switch yang sudah kita masukkan tadi. Di sini ya. Nah, kita ke server, ke klien ini. Do show VLAN break. Ini di sini belum ada config tambah VLAN ya. Jadi kita lihat aja. Ternyata ini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, di sini tugas si natif ini. Dimana kan sebelumnya kan kita sudah eh, menambahkan dia di server. Nah, di sini kan sebagai klien. Nah, itu yang saya sudah sebutin sebelumnya bahwa si klien di sini hanya bisa menerima dan mengikuti konfigurasi dari si server. Seperti itu. Tapi di sini nggak bisa teman-teman kalau kalian mau
nge-create lagi ya, si klien ini meng-create input, apa bukan input, maksudnya menambahkan pilihan baru nggak bisa, jadi harus ke si server dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk transparan, konfigurasi, mana? Coba kita masuk ke server dulu. Apa karena dia kan sesama bisa sama server ya? Apakah dia juga mengikuti si server ini atau tidak? Oke, kita dulu show VLAN break. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Coba nih, kalau aku di sini mau menambahkan si VLAN terbaru. Kita nambahin. Kita VLAN 5 dengan nama namanya CD berarti kita sedang. Nah, kita X, kita do show VLAN break. Nah, ternyata udah ada. Kita coba lihat di si kliennya. Apakah ada juga? Nah, ternyata nambah ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ketika sudah ada penambahan baru dari si server yang ke satu ini, maka kita lihat shuffle lanjut. Nah, di sini juga nambah. Jadi hitungannya itu kayak walaupun ditambah di server satu, maka dia itu juga yang di server yang pertama ini, yang nol ini, dia juga akan ikut menambah. Jadi pengupdateannya itu mengikuti jumlah yang paling banyak yang mana, gitu, teman-teman. Coba kita lihat ini to show the. Nah, ini kan nggak ada ya teman-teman karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa transparan ini dia itu sifatnya independen. Jadi walaupun server itu mengubah atau menambah gitu ya, di si transparan ini dia nggak ada perubahan sama sekali gitu. Tapi si switch yang transparan ini dia tuh tahu bahwa si server ini sudah terupdate karena kan sifat si server ini menyebarkan semua informasi ya ke switch yang terhubung dengan si server ini gitu. Misalnya aku mau lihat yang namanya do show. Nah, misalnya sekarang nih aku mau lihat yang namanya status PTP-nya itu gimana gitu ya. Karena kan sebelumnya ada pengupdatean terbaru kan teman-teman. Jadi aku mau lihat yang namanya status PTP-nya. Nah, kita bisa masukkan do show PTP status status. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa PTP version 2, lalu configuration ada 8, lalu di sini nama domainnya itu sekolah gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat status dari PTP yang sudah kita buat seperti itu. Jadi intinya PTP ini memudahkan kita yang namanya itu ketika ada sebuah perusahaan yang menerapkan beberapa switch. Nah, switch itu saling terhubung. Nah, sebagai mungkin IT supportnya gitu ya, dia tuh nggak perlu capek-capek mengkonfigurasi manual satu persatu. Nah, ketika sudah menggunakan PTP, maka ini akan memudahkan si IT supportnya untuk mengkonfigurasi si switch yang berada di perusahaan tersebut. Sehingga ketika sudah dipasang yang namanya PTP, itu kita hanya perlu mengkonfigurasi satu switch saja untuk bisa mengkonfigurasi switch yang lain. Jadi eh, untuk switch yang lain itu akan mengikuti yang namanya server, tetapi beda dengan si transparan, teman-teman. Kalau untuk transparan ini dia sifatnya independen, di mana ketika ada perubahan pada PC, maaf, switch switch server, si
switch transparan ini akan tahu bahwa si switch saver ini terupdate karena si switch transparan ini juga bisa menerima yang namanya informasi tetapi tidak mengubah konfigurasi yang ada di dalamnya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya hanya segitu saja ya, teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau masih ada kekeliruan dalam saya menjelaskan pada materi ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.